Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari perusahaan Ecotrash UWH. Perusahaan kami ini perusahaan mengelola sampah melalui tabungan sampah syariah. Saya Abdurrahman Wahid sebagai leader dan rekan saya. Saya Hana Sri Puji Astuti sebagai Humas. Saya Utama Puji Lestari sebagai marketing. Ini kami akan menjelaskan profil perusahaan kami dan produk apa saja sih yang dihasilkan oleh perusahaan kami dari sampah ini. Telah terjadi penumpukan sampah di dunia yang mencapai angka 63,9 juta ton per tahun, atau setara dengan 175.000 ton per hari. Sadarkah kita bahwa kita pun berperan serta menyumbangkan sampah-sampah tersebut? Menurut riset Generation Foundation menyatakan bahwa satu orang menghasilkan sebanyak 700 kantong plastik atau setara dengan 5 meter per tahunnya. Saat ini di Indonesia berada di peringkat kedua produsen sampah terbesar di Asia. Beberapa kebijakan sudah dilakukan untuk mengurangi sampah plastik, seperti refuse atau menolak pemakaian, reduce mengurangi penggunaan atau reuse menggunakan kembali, recycle daur ulang, ataupun road pembusukan. Nah, langsung saja masuk apa sih perusahaan Ecotrash UWH? Asal-usul nama perusahaan kami dilatar belakangi dari permasalahan yang kita angkat, yaitu sampah. Ecotrash sendiri diartikan sebagai ramah lingkungan terhadap sampah, dan UWH ini merupakan sebuah inisial dari nama-nama pendirinya, U, W, dan H. Atau dalam pelafalan bahasa Inggrisnya, UWH agar senantiasa memiliki ciri khas nama perusahaannya. Perusahaan kami membuka kantor-kantor UWH Ecotrash ini di beberapa kota, yaitu Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Kami sengaja menempatkan kantor-kantor cabang kami di daerah kontributor penyumbang sampah terbesar. UWH Ecotrash ingin menjadi perusahaan yang memiliki integritas serta dapat bersaing dengan perusahaan lainnya, dengan tetap menetapkan prinsip syariah. Kami juga hadir untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, dengan tetap menjalankan usaha berbasis syariah dan ramah lingkungan. Ecotrash UWH berdiri untuk menjadi perusahaan multinasional yang dapat bermanfaat dengan adanya kegiatan-kegiatan produksi kami yang ramah lingkungan. Perusahaan kami mengangkat permasalahan sampah yang juga memberikan dampak terhadap permasalahan-permasalahan lainnya bagi lingkungan sekitar. Data dari World Watch Institute mencatat bahwa Indonesia menduduki posisi kedua teratas sebagai negara penghasil sampah terbesar di laut. Meningkatnya angka kepadatan penduduk serta keterbatasan lahan untuk menampung sisa konsumsi menjadi salah satu faktor penyebab volume sampah yang terus menggunung. Tercatat Indonesia menghasilkan sampah mencapai 66-67 juta ton per tahun, atau artinya satu orang menghasilkan 700 kantong plastik per tahun. Sampah tersebut, jika dibiarkan begitu saja di alam, akan menjadi ancaman bagi ekosistem makhluk hidup lainnya. Salah satu bencana yang terjadi pada tahun 2016 sampai 2017, sebanyak 1.805 kali banjir terjadi di Indonesia dan telah memakan 453 juta korban jiwa. Kesadaran manusia terhadap bahaya pencemaran sampah masih sangat minim, padahal berbagai masalah yang ditimbulkan dari sampah bukan hanya berdampak bagi manusia saja. Para ilmuwan memperhatikan bahwa manusia berbagi planet bumi ini dengan 8,7 juta makhluk berbeda spesies lain. Tahu nggak sih, sebanyak 1,4 miliar sampah masuk ke dalam laut per tahunnya. Bahkan, World Economic Forum dan Ellen MacArthur Foundation memprediksikan bahwa tahun 2050,
jumlah sampah plastik di lautan akan lebih banyak dari jumlah ikan yang ada. Lebih dari 1 juta binatang laut mati tiap tahunnya akibat memakan sampah plastik atau mikroplastik. Menjaga dan merawat dunia bukan saja untuk kepentingan manusia saja, kita juga perlu melestarikan makhluk hidup lainnya. Dasar pemikiran syariahnya tercatat dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kembalilah ke jalan yang benar dengan cara jangan berbuat kerusakan di bumi." Terdapat juga dalam hadis Imam Bukhari yang berbunyi, seseorang muslim tidaklah menanam sebatang pohon atau menabur benih ke tanah, lalu datang burung atau binatang dengan memakan apa yang sebagian darinya, melainkan apa yang dimakan itu merupakan sedekahnya. Kita dapat lihat dari pandemi COVID-19 ini juga sangat memberi dampak pada sampah. Telah tercatat bahwa tempat sampah medis padat terdapat 467 pengumpulan koleksi sampah beresiko. Limbah kesehatan di Cina menghasilkan hingga 200 ton per harinya. Akibat yang terjadi juga penggunaan tas yang dapat dipakai kembali atau reusable bags dilarang dipakai di beberapa negara karena takut menjadi media penyebaran virus corona. Solusi yang kita tawarkan dari permasalahan sampah ini ialah dengan melihat potensi pengelolaan sampah. Industri kreatif menyumbang lapangan kerja untuk 15,9 juta orang, setara dengan 13,9% dari total lapangan kerja di Indonesia. Industri kreatif pengolahan sampah di Indonesia telah menyumbang ekspor senilai 19,4 miliar US dollar. Maka dari itu, jika diolah dengan baik, sampah daur ulang dapat menghasilkan keuntungan sebesar 16.380.500.000 per bulannya dari 48 ton sampah. Pada tahun 2000 sampai 2010-an, para penggiat lingkungan mulai mempraktikkan kembali sustainability di dalam tren fashion. Salah satunya melalui gerakan #ZeroWaste yang juga menggalakkan penggunaan produk ramah lingkungan. Bahkan, foto dengan berlatar belakang sampah di kawasan Bantar Gebang, Jakarta juga dicetuskan oleh desainer-desainer dengan tujuan menghimbau masyarakat untuk mengkreasikan sampahnya menjadi produk fashion. Berdasarkan permasalahan mengenai sampah yang ada di Indonesia yang tidak pernah selesai, maka kami tertarik untuk membentuk suatu perusahaan untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut. Nah, kami membuat tabungan sampah syariah. Diharapkan perusahaan kami ini dapat membentuk masyarakat yang peduli terhadap lingkungan, terhadap kelangsungan kehidupan hewan laut, dan juga tanggung jawab serta berkarakter, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, kegiatan dari perusahaan kami sendiri yaitu dimulai dari masyarakat mengumpulkan sampah, kemudian dijual kepada kami, dan kami akan memberikan sebuah tabungan sesuai dengan sampah yang disetorkan. Kemudian sampah yang dapat dikelola dan dijadikan ekonomi kreatif, kami akan membuat suatu produk hasil olahan sampah tersebut. Kemudian hasilnya akan kami jual melalui media sosial kami atau website, serta kami membuka toko-toko di berbagai kota, dan juga kami mengadakan sebuah pameran untuk memperkenalkan hasil produk kami. Agar perusahaan kami ini berjalan sesuai harapan, maka kami membuat sebuah timeline program tabungan sampah syariah ini, yaitu ada 3. Pertama adalah project planning. Kami akan melakukan survei ke tempat tujuan kami yang memiliki potensi untuk mengembangkan ekonomi kreatif ini. Kemudian kami akan melakukan perizinan kepada masyarakat sekitar, terutama kepada ketua RT dan ketua RW-nya.
Nah, selanjutnya kami akan mengadakan sebuah sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai pentingnya kita menjaga lingkungan, membuang sampah ke tempatnya, dan juga membuat sampah ini menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis gitu. Yang kedua adalah project execution. Nah, kami akan memberikan pendidikan serta pelatihan kepada masyarakat mengenai bagaimana cara agar sampah ini menjadi sesuatu yang kreatif, sesuatu yang disukai dan dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga memiliki nilai jual yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Dan yang terakhir adalah awards dan evaluation. Nah, kami akan melakukan uji coba terlebih dahulu kepada masyarakat yang setelah diberi pelatihan membuat ekonomi kreatif ini. Nah, kemudian kami akan melakukan sebuah evaluasi mengenai kekurangan dan kelebihan dari produk yang telah kami hasilkan. Berikut merupakan bentuk tabungan sampah syariah ini. Nah, kami menggunakan 3 akad. Nah, di mana akad wajibnya itu adalah akad murabahah, dan akad pilihannya yaitu akad wadiah dan akad syirkah. Nah, kami juga memiliki sebuah aplikasi yang mengingatkan kepada masyarakat ketika si masyarakat ini sudah atau belum sih setor sampah tersebut gitu. Nah, agar perusahaan kami ini berjalan sesuai harapan, maka kami membuat sebuah model sinergitas quadruple helix atau kerjasama antara 4 pemangku kepentingan. Nah, yang pertama adalah akademisi. Nah, akademisi ini bisa berupa dari dosen ataupun para praktisi yang ahli di bidangnya. Nah, tujuannya itu memberikan sebuah edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, dan bagaimana cara agar si sampah itu menjadi sesuatu yang lebih kreatif sehingga menghasilkan nilai jual. Yang kedua adalah pemerintah. Nah, pemerintah ini tujuannya agar memberikan sebuah legalitas atau persetujuan, dan juga diharapkan bisa membantu perusahaan ini agar menjadi perusahaan yang berkembang. Kemudian adalah bisnis. Nah, bisnis ini bertujuan agar produk yang telah dihasilkan oleh masyarakat ini dapat dijual kepada masyarakat umum gitu. Dan yang terakhir adalah masyarakat. Nah, masyarakat ini berperan sebagai partisipan sekaligus objek dari pemberdayaan pengelolaan sampah syariah ini. Nah, ketika keempat pemangku kepentingan ini saling bekerjasama, maka kami yakin program ini akan berjalan dengan efektif dan efisien. Kami menggunakan 3 akad, yaitu pertama akad murabahah. Nah, sistemnya itu di mana si masyarakat ini akan memilah sampahnya terlebih dahulu di rumahnya masing-masing. Kemudian ketika disetorkan, akan kami timbang sesuai dengan jenis sampah. Kemudian masyarakat akan mendapatkan buku tabungannya. Namun uangnya ini tidak bisa langsung diambil, melainkan diambilnya itu minimal 3 bulan sekali. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya agar masyarakat ini membudayakan gemar menabung, seperti itu. Dan selanjutnya adalah akad pilihan. Nah, di mana masyarakat ini memilih nih, apakah mau akad wadiah atau akad syirkah, di mana akad wadiah ya mana ini di masyarakat ini hanya menitipkan uangnya saja gitu, dan masyarakat uangnya tidak akan bertambah karena hanya menitipkan. Sedangkan untuk akad syirkah alinan ini, masyarakat ini ketika perusahaan kami ini mendapatkan keuntungan, maka akan tabungan itu akan bertambah karena mendapatkan bagi hasil dari perusahaan kami. Nah, itu kelebihan dan kekurangan dari akad wadiah dan akad syirkah alinan. Sistem penjualan. Kita memiliki beberapa skema penjualan. Yang pertama, kita mempunyai toko offline di berbagai negara, di berbagai kota-kota besar yang berpenghasilan sampah seperti Jakarta, Surabaya, Solo, dan lain-lain. Terus
Terus yang kedua, kita juga mengadakan festival atau pameran. Yang keempat, kita juga memiliki website yang dapat diunduh atau oleh berbagai kalangan. Yang keempat, yang terakhir, kami juga melakukan penjualan via sosial media seperti Instagram. Kenapa kita memilih Instagram? Karena Instagram ini banyak pemakainya dan penggunanya, terutama di negara Indonesia. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Kekuatan di sini kami melibatkan akademisi sebagai pendidik dan pelatih masyarakat. Sistem tabungan juga berdasarkan prinsip syariat. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahannya ini kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya campur tangan masyarakat. Maka dari itulah kami perlu peran masyarakat sebagai ujung tombak berjalannya perusahaan kami. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Peluang ini kami ingin menciptakan tabungan sampah berlandaskan syariah pertama di Indonesia. Yang ketiga, threat-nya itu ancamannya itu datang dari kecemburuan pemulung sampah dan konsistensi masyarakat dalam melaksanakan program ini. Selanjutnya, harapan. Kami berharap pemerintah lebih memperhatikan dan peduli lagi terhadap permasalahan sampah yang terjadi di Indonesia. Yang kedua, yaitu pemerintah dapat membantu bank sampah dengan cara memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah secara sembarangan. Yang ketiga, pemerintah ikut turun peran kita dalam mendukung bank sampah seperti memberikan modal atau mengeluarkan peraturan undang-undang secara tegas. Yang keempat, masyarakat patuh terhadap imbauan yang diberikan pemerintah agar terciptanya harapan ini dapat terwujud. Maka kesimpulannya, sistem bank sampah bukan hanya memberikan budaya bersih dan dampak positif lain bagi lingkungan, tapi juga dapat memberikan dampak ekonomis seperti hasil dari olahan sampah itu dapat dijual kembali sehingga dapat bernilai ekonomis. Selain itu dapat menambah pekerjaan bagi masyarakat serta masyarakat memiliki masukan. Dan yang terakhir yaitu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar melalui tabungan dan investasi berlandaskan nilai-nilai syariah. Edi Mulyanto pernah berkata bahwa lebih baik hidup dari sampah daripada hidup menjadi sampah. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.